Oke, sahabat semua, kita bersama Ustadz Gifar akan menjelaskan, teknik-teknik tombak dari dinasti Mamluk ya. Nah, pasukan-pasukannya dulu bagaimana mengalahkan pasukan Mongol ya di perang Ain Jalut. Itu ada kitabnya nih, nanti bisa langsung dijelaskan oleh beliau ya. Ya, silahkan Ustadz Gifar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Langsung saja. Ini saya bertemu Ustadz Domir hafizahullah. Kemarin diutus sama Ustadz kami untuk belajar lebih dalam seni bela diri. Sebenarnya saya sendiri mudzakarah lebih tepatnya ya, bukan belajar ya, mudzakarah. Ya, sama-sama belajar ya. Sama belajar. Dan di kitab-kitab itu kan hanya berbentuk tulisan dan berbentuk teks saja. Ya, berarti hanya perlu dipecahkan apa artinya, apa maksudnya, tapi kan belum tentu terlihat bagaimana bentuk aslinya. Memang perlu orang guru yang memang kira-kira ada basic bela dirinya, ya, yang sekiranya itu bisa mematenkan apa yang telah kita baca. Jadi di kitab Nihayatus Sul ini, Nihayatus Sul wal Umniyah, karya Imam Muhammad bin Isa al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Ya, beliau hidup abad ke-6 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Ya, sezaman dengan Imam Nawawi, sezaman dengan Imam Izzuddin Abdus Salam rahimahullah ta'ala jami'an. Ya, dan di situ memang disebutkan di dalam Furusiah itu untuk kuda, sebelum seorang menaiki kuda itu kan memang harus belajar tombak terlebih dahulu. Nah, sebenarnya tidak lazim, tapi agar keluasan di atas kuda itu bisa lebih baik, nah, dia belajar tombak terlebih dahulu, dan saat di atas kuda dia belajar memainkan tombak di atas kudanya. Nah, dan di sini ilmu tombak di kitab tersebut memang dibagi menjadi dua macam, ada bunut, ada tasrih. Bunut itu seperti atraksi, seperti tadi kata Ustadz Domir sebagai keindahannya. Nah, kemudian yang tasrih itu blok dan juga serangan. Nah, yang dipakai saat menyerang. Meskipun bunut juga tidak terlepas dari itu. Nah, dan di bunut sendiri ada 72 jurus. Nah, dan memang bahasa di kitab tersebut lumayan sulit sekali. Bukan lumayan ya, sangat sulit sekali. Bahasa asing. Kalau di istilah-istilah bela diri memang ada istilah-istilah yang tidak diketahui kecuali oleh mereka. Ya kayak di dalam boxing itu ada jab, strike, uppercut, hook, swing, nah kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Saya yang belum belajar boxing nggak tahu itu apa. Ya gitu. Nah, ini di kitab ini juga beberapa istilah yang hanya orang tombak aja yang tahu. Orang tombak. Dan berbahasa Arab. Dan terkadang titiknya salah gitu kan. Ya harusnya korbasotun pakai kof. Nah, kadang titiknya hilang satu jadi farbasotun. Cari kemana-mana ternyata salah titik ya nggak ketemu. Nah, pas ketemu titiknya ya ternyata belum ketemu. Ketemunya ternyata di mu'jamnya orang asing, di kamus-kamusnya orang asing. Ini berarti lebih ke bahasa Mesir Amiyah gitu atau gimana? Ya mungkin bahasa Mesir waktu itu. Waktu itu ya. Ya, dan juga memang istilah serapan dari kalimat lain dipakai di situ. Iya. Oke. Nah, terus ini mungkin kita belajar beberapanya sambil mematenkannya. Karena itu kan memang jurus-jurus cuma dari badan ke atas, belum bagian kuda-kudanya. Kan kuda-kuda lumayan penting dalam bela diri. Bukan lumayan, sangat penting dalam bela diri. Jadi kalau kejegal itu kan ya sudah pasti jatuh, terus setengah mati gitu. Istilahnya yang saya dengar gitu. Nah, ini mungkin dikoreksi sama satu. Nah, ini di bunut ini ada 72. Mungkin bunut itu apa ya? Keindahan atraksinya, keindahannya. Oke. Yang belum saya khatamkan yang itu 72 baru 20 yang dipecahkan dan semuanya belum dipraktekkan. Baru 1 sampai 10 aja. Yang bunut 1, yang atraksi 1 kan terdiri dari beberapa gerakan, taptil yamin, taptil shimal, tangkis kanan, tangkis kiri. Binaklil istiwa, jadi dengan perpindahan yang tidak memutar, artinya perpindahan lurus. Kemudian korbasoh,
Yes. Seperti seseorang memegang pelana di atas Langsung kudanya. dipraktekkan aja tes. Oke. Ini namanya apa begitu? Ya, contoh tabdil yamin kan Nah. tangkisan kanan, berarti nangkis serangan yang datang dari kanan, seperti ini. Nah, saya kan kalau tangkisan tombak kan tusukan ya, Nah, berarti kan kita harus sedikit menghindar. Sehemat saya seperti itu, sedikit menghindar. Saat seperti ini, dengan perpindahan yang lurus, dengan seperti ini. Soalnya ada perpindahan yang memang bentuknya melingkar. Coba tes. Nah, Gimana? tabdil yamin, tabdil shimal. Dan memang pegangnya masih tengah. Oke, ulang. Tabdil yamin, tangkis kanan. Tabdil shimal, binakal istiwa. Oke, kita praktekkan. Nanti kita pecahkan yang bagian kakinya ya, kita kombinasikan Ya, dengan mungkin. Oke, coba gimana? Misalnya kalau kita ini Tabdil yamin, terus ya shimal. Nah, Oke. jadi waktu Tabdil. tabdil shimal ya. Ulang lagi coba. Terus nah, ini kelamaan Ustaz. Iya. Kalau antum pakai ini. Coba kalau gini gimana? Antum yang ini, yang nyerang. Oh, yang nyerang. Tadi gimana? Itu untuk menghindari gini ya, tau nggak? Posisi tombak di sebelah kanan. Posisi tombak sebelah kanan gini. Ya enggak tahu sih itu. Apakah di kanan atau di kiri? Coba misalkan. Posisi di sini begini. Ya, sehemat Anda seperti itu. Sebenarnya tidak disebutkan. Tabdil yamin. Ya, tangkis kanan berarti tombak pun otomatis di kanan gitu. Kalau misalnya gini gimana? Coba. Ya, tes. coba. Nah. Baik. Terus misalnya kiri. Oke. Tapi di situ tidak ada nakal istiwanya berarti. Nakal itu pindah. Pindahan yang tidak memutar. Pindahan yang tidak memutar. Ini nggak memutar. Oke, bisa. Maksudnya kalau antum gini, habis itu antum gini, dia Terlalu ketusuk lama. duluan Ustaz. Ya kan? Oke, boleh. Bisa nggak? Coba. Kan maksudnya kanan, maksudnya pakai tangan kanan. Tidak harus begini. Sebab kalau begini nanti tangan kiri kita di depan, itu nanti kita jadi kekok nanti. Habis itu gini. Nanti keburu ketusuk duluan gitu. Yeah, Tapi kalau model gini kan nggak memindah kan, modelnya kayak gini. Coba tes. Nah, kan kita sudah ini dulu. Coba tes lagi. Nah, Oke. Gitu kan. Ya, benar. Umpamanya langsung ada musuh lagi. Coba Ustadz yang di sini. Oke. Nah, gitu kan. Kurang ke kamera. Oh gitu. Oke, ya. Jadi gini. Misalnya dua-duanya nih nyerang. Coba Ustadz. Ya nggak? Ya. Kalau antum gini, tek terus begini, kelamaan. Contoh, antum nyerang, antum sudah meninggal dunia. Benar. Gitu ya. Oke. Ini Di situ sudah dikoreksi. bisa di ini. Oke, coba terus. Lanjut. Mungkin Naklul istiwa. Naklul istiwa berarti tanpa putaran kan maksudnya begitu. Bisa. Nah, kan jadi posisinya tetap begini. Mm. Karena ini gini, konsepnya senjata itu mana anggota yang kuat itu kita letakkan di depan supaya nanti dorongannya semakin kuat. Nah, dan juga tidak perlu ada perpindahan begini. Nanti kita kalau lawan lebih dari satu, nanti mudah kena dia. Oke. Nanti ini, nah gitu langsung. Jadi nanti kita tinggal main gini aja. Nah, Oh ya. oke, coba terus. Terus kan, oh ya lupa nggak baca satu gerakan. Nakal apa tadi? Tabdil yamin, tabdil shimal, binaklil istiwa. Nah, kita belum memecahkan yang ini. Binaklil istiwa. Binaklil istiwa itu gimana? Ya tadi sudah terpecah. Oh, itu gitu ya? Tanpa perpindahan memutar. Oh. Kan? Harfiahnya gitu ya? Harfiahnya seperti itu. Iya. Ya, bentuknya seperti apa? Lo alam. Iya. Mungkin kita coba pecahkan tadi. Kita coba Misalkan pecahkan sama-sama. yamin sini, shimal sini. Nah, Langsung seperti itu saja. Kemudian kan ada tasrih mukawar. Tasrih mukawar itu kan menebas, memutar. Oke. Ada tebasan dan memutar. Kalau yang sehemat anak kemarin, karena memang tabdil shimalnya di sini, tasrih mukawar. Tasrih mukawar tadi, ya sebenarnya kalau diartikan secara harfiah,
ya lumayan hebat sih. Mukawar kan dari korah, dari benua. Ya, tebasan benua mungkin gitu. Puh. Jurusnya keren ya. Mukawar kan melingkar, Melingkar, gitu kan, seperti benua. Nah, seperti ini. Sehemat anak kemarin. Kan setelah itu langsung korbasoh. Seperti orang memegang kurbus kuda, bagian depan pelana kuda. Ya, memang sudah kuda-kuda siap untuk tusuk. Setelah korbasoh, tusuk. Itu digabungkan jadi satu gitu ya, dari awal sampai yang korbasoh itu. Ya, korbasoh, kemudian masuk artinya mendekat ke musuh, dukhul dan khuruj. Sambil nasyal itu kan gerakan seperti mengibaskan debu-debu di depan. Ya, coba tes dulu yang ketiga tadi apa? Ketiga tasrih mukawar. Tasrih mukawar. Tasrih mukawar, sengkor basoh. Kemudian nasyal seperti mengecoh musuh. Nah, masuk sambil menusuk. Dukhul, to'an, khuruj, mencabut. Mundur dan mencabut. Tes. Ini dari awal tadi kan. Nah, tak. Terus ini. Badan kita melingkar nggak di situ? Kita nggak melingkar, ke kanan di sininya. Oh, ke kanan. Ya. Terus baru disuk gini. Ada tipuannya. Ya, entah tipuannya saat masuk atau sebelum masuk. Nah, itu kan yang belum kita pecahkan di situ. Apakah tipuannya sambil masuk gini baru tusuk? Nah, terus atau gini dulu baru tusuk masuk. Nah. Kalau tipuan itu mengecoh ya? Iya. Maksudnya gini. Contoh ya. Contoh saya mau nipu Ustadz nusuk. Coba Ustadz nih. Seperti itu. Jadi kemungkinan ya sambil maju. Sambil maju berarti. Kalau kita cuman di tempat tok gini nggak ada fungsinya. Nah, karena tipuan itu untuk mengecoh lawan. Jadi gini, maksudnya contoh tipuan itu kan kita seolah-olah nusuk atas nih. Yeah. Nah, Ustadz kan otomatis nangkis atas. Ternyata kita nusuknya di bawah. Itulah maksud tujuannya tipuan itu seperti itu. Okay. Jadi ya sambil maju yang jelas. Kalau di tempat, nah itu nanti lama-lama orang bisa membaca tipuan kita. Yeah. Karena tipuan itu cuma sekali, nggak bisa berulang-ulang. Gitu kan? Ya, gitu. Oke, nah, coba untuk ini langkah yang ini belum tahu, ini sambil berkuda-kuda. Langkah saat maju, apakah seperti kepiting seperti ini, atau melangkah seperti ini? Maksudnya, contoh pas nusuk seperti ini, atau seperti kepiting, gitu deh. Kalau di dalam situ gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Hanya mendekat ke musuh gitu. Tusuk sambil mendekat ke musuh. Jadi kalau gini, otomatis kalau tombakmu itu kalau tombaknya 3 meter ya, yang jalan kaki. Itu kalau antum jalannya silang begini, malah kena ini tombak. Jadi kalau jalan itu ya begini. Nah, tapi bukan gini. Bukan apa namanya? Kanan kiri. Ya, tapi gini. Nah, seperti kepiting berarti itu. Seperti kepiting. Ya. Gitu. Okay. Lebih kurang seperti itu. Tapi kalau musuhnya masih jauh, ya kita begini aja biasa. Jadi kalau musuhnya udah dekat, nanti antum akan kekok karena antum menggunakan tangan di depan, tangan kiri di depan dengan tangan kanan di depan itu sudah lain sekali rasanya. Gitu. Karena ada orang yang lebih cocok, lebih nyamannya itu di depan. Ada orang yang nyamannya itu di yang kiri di depan. Jadi ketika kidal itu kan yang aslinya yang nyamannya di kanan terus diletak di kiri, itu nanti jadi ini kayak saya nih. Kalau kiri di depan nggak nyaman saya, dia nggak bisa lincah, Tapi kalau gini bisa, gitu. Nah, dia bisa lincah gini. Nah, jadi ketika maju begini aja nih. Nah. Nanti kalau antum majunya terlalu begini, nah itu nanti dia bisa ini terjegal sendiri. Dia harus kuat di situ. Atau ya lebih cepat. Kalau intinya kalau maju ini
Wah, ini hujan gimana? Ya, berhenti dulu mungkin. Berhenti dulu. Di situ dulu. Wih, 121. Masya Allah. 121 yang nonton. Kita karena ini hujan, masuk sini dulu. Nah, aksinya nggak masuk kamera. Ke kanan sedikit. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini aja. Oh ya. Terus lanjut terus. Ustadz pastikan kamera ya, nampak ya. Oke, gimana Ustadz lanjutnya? Terus kan belum selesai jurus pertama nih tadi. Nah, setelah tusuk mendekat, ya, berarti menjauhnya pun otomatis sama ya, seperti kepiting tadi. Sama. Menjauh. Dan ini tadi apa? Tusukannya masuk tusukan pendek. Nah, berarti memang megangnya di tengah tombak, bukan di belakang. Nah, apalagi yang 3 meter kan masih bisa pakai yang belakang. Nah, jadi contoh-contoh. Nah, sini menghadap ini musuhnya situ. Ya. Jadi tadi tatil yamin tatil shimalnya, ya, angka baiknya memang di sini ya. Nah, begitu. Ya, benar. Terus ya, tatap. Nah, terus sini korbasoh. Nah, asyal, to'an, duful, khuruj. Nah, setelah khuruj, nuzul shimal. Nuzul shimal berarti turun ke kiri. Mata tombak turun ke kiri. Dan ini memang bagian dari korbasoh tadi, sampai akhir. Itu hampir semua buntut pakai itu. Gimana itu tadi? Dari yang sini. Dari yang sini, masuk. Terus? Tusuk. Mundur. Sini, dan ada namanya Zandiyah. Nah, ini yang paling penting. Saya nyari kalimat Zandiyah ini 2 tahun. Artinya 2 tahun untuk Zandiyah tok. Masya Allah. Zandiyah itu kan itu calon istrimu namanya Zandiyah. Ya, Zandiyah. Ini yang ngasih tahu seorang literatur juga, orang membaca buku-buku Arab, orang Inggris. Nah, ternyata itu kan sebenarnya sudah dikasih spesifikasi menjauhkan serangan sambil membuangnya di atas pundak. Ya, gampangnya seperti ini. Ya, dan selesai. Gimana tadi ya? Jadi setelah tusuk keluar, nah, nuzul shimal turun ke kiri, ke belakang sampai belakang ini di atas pundak ditarik. Oh gitu. Nah, dan selesai. Dan ini bermanfaat sekali di atas kuda. Jadi bukan pas pas di atas kuda kena target, terus targetnya otomatis cepat banget. Terus, nah situ kalau kita masih tetap kekeh seperti ini, tombak patah. Iya. Nah, kalau dialirkan ikut tercabut di belakang, nah, bisa dipakai lagi. Iya, benar itu. Jadi otomatis kan waktu kan ketancap nih. Iya. Nah, contoh tes. contoh nih ya kan? Ya. Nah, ini masuk. Ketancap nih. Nah kan? Dibuang. Nah, ini ibaratnya dibuang berarti. Ya, dibuang ke samping. Terus ketabut, posisi kuda masih berlari berlari, terus ini diambil lagi. Oh, oke, bagus ini, mantap. Oke. Untuk yang serangan yang yang maju ke depan tadi, ya. Nah, kuda-kudanya gini, kalau ini kalau dalam bela diri senjata. Ini kuda-kudanya di depan, Ustaz. Ini namanya kuda-kuda depan. Ini sangat penting banget. Kalau antum nggak pakai kuda-kuda, nanti dia nggak bisa padu. Ini kalau yang di bawah. Ya, jadi gini. Jadi lumayan jalan ya. Berat depan gitu. Oke. Ini pastikan ini kuda-kuda depan seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi yang ininya ditekuk, yang bagian depan ditekuk, yang bagian kiri lurus. Jadi memang berat depan gitu. Berat depan. Dan nanti powernya menunjuknya nusuknya lebih mantap. Nanti antum praktekkan di sana. Bagaimana ketika nusuk antum biasa gini sama nusuknya pakai kuda-kuda. Pasti lebih power yang pakai kuda-kuda. Ini. Dan tusukannya lebih panjang dia.
lebih panjang, lebih power. Ya. Gitu. Nanti itu aja Yes. pesan saya. Siap. Kan pakai ini. Kalau yang berkuda kan nggak bisa. Kalau berkuda katanya kan tadi tergantung dari lari kudanya gitu ya. Ya, tetap pakai. Kita kan cuma mengarahkan dari stabilizer aja deh. Iya, oke. Nah, dan memang tadi ya anak memang core basah di sini karena tali kendali kuda itu kan di kiri. Nah, dan atraksi pakai tangan kanan teman. Oh. Jadi ya memang seperti ini. Di atas kuda pun saat pakai tombak tali kendali tetap dipegang. Oh gitu. Ya. Ya memang dari awal ya mungkin seperti itu. Oh iya. Nah, berarti ya, kalau kiri, sekarang kita praktek kiri, tadi kan kanan ya. Nanti tinggal gini aja tuh berarti. Oke, tinggal gini aja. Oh gini. Oh iya, kalau misalkan cuma sini aja, tes dan tasrih muqawwarnya berarti ke sini, kiri. Set. Lumayan, ya, di sini banyak tiangnya. Banyak tiangnya. Hah? Petuai. Pendek. Yang lebih. Nah, kalau yang sini kan tadi seperti ini. Set. Langsung Kalau pindah. yang ini, Kalau misalkan dari sini, terus berarti harus sini juga. Ada perpindahan tangan gini mungkin agak terlaluan ya. gimana tadi? Tadi habis tangkisan kanan kiri. Ini habis itu Ada di jurusnya ada taslim kuar, ada yang Lepas benua tadi. oh mutar tapi pakai kaki kiri depan. Ya, kalau Ya, misalkan kiri kalau tadi kan misalkan di sini, kalau yang sebelumnya kan tatil yamin, tatil shimal, pas tatil shimal memang hadap kiri di sini. Tombak biasa di sini. Nah, memang jadi. Nah sekarang Ya kalau memang kita revisi lagi, tatil yamin shimalnya di kiri, pas tasrih baru pindah, itu mungkin lebih bagus tuh. dia tasrih pindahnya gini. Ya. Atau gimana? Tapi nanti antum waktu tasrih tetap tangan kanan jadi di depan. Iya. Sama aja berarti. Sama. Iya kan? Berarti memang taptil dari awal memang tombak sudah di sini. Iya. Bagusnya mungkin seperti itu. Karena kalau antum nangkis pakai ini, tangan kiri kita itu kurang kuat. Nangkis pakai tangan kiri di depan itu kurang kuat kita. Itu berarti kan memang ada perpindahan dari tangan kanan depan, tangan kiri depan kan berarti kan pasti ada kan berarti kan itu. Yeah. Kalau yang di bawah ya. Ya, pasti. Kalau yang di bawah. Berarti sama aja. Kalau usul saya nanti tinggal begini yang kayak tadi itu. Ya. Yamin, shimal. Ini kuda-kuda bagusnya berat dua berarti. Kalau tangkis. Kalau apa? Kalau nangkis ya kuda-kuda aja, kuda-kuda biasa aja. Berat sama ya. Kecuali kalau mau nyerang atau nusuk baru nanti antum kuda-kudanya depan. Oke. Tapi kalau mau nangkis kita harus fokusnya ke ke tongkat. Bukan ke kaki. Bukan ke kaki. Kecuali kalau nusuk baru kuda-kudamu depan. Oh ya. Ya. Yamin, shimal, tasrih muqawwar. Nah, itu malah luas kayak gini nih ya kan? Iya. Yang kita praktekkan ini luas jadinya. Nah, pas waktu nusuk, ya kan? Pas waktu nusuk, badan kita itu jangan condong ke depan gini, badan tegap. Tegak tuh depan. Badan tegap terus ininya aja yang disodokkan. Kuda-kuda depan. Nah, nanti gini. Soalnya kenapa? Kalau antum condong ke begini, kena pukul. Kena pukul kepalanya. Yang kedua, kalau antum condongnya ke depan gini, mau begini itu berat. Kan antum gini kan langsung mundur lagi. Oke. Ya kan? Langsung mundur lagi. Wah, gitu. Ini ruangannya kecil. Kalau ruangannya seperti itu. Terus apa lagi? Ya, itu selesai jurus pertama. Oh gitu. Baru jurus pertama. Ya, nanti kita praktekkan di lapangan. Terus ini berarti yang buntut ini mungkin kita kasih 5 ya. Ya kan jurus pertama namanya bandul harbi, berarti kan tombak jurus perang. Artinya memang asas. Nah, yang kedua dinamai beliau sendiri yang namai ini jurusnya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Hamzah bin Abdul Muthalib.
radhiyallahu anhum jami'an. Yang keempat Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini sekiranya memang menakutkan sekali. Oh gitu. Ya. Batosai ibaratnya gitu ya. Wah. Menghadapi lebih dari satu orang. Ya, soalnya memang tebasan, kalau tadi kan tebasan benua gitu. Dan pegangnya masih di tengah. Yang Khalid memang pegangnya di belakang untuk buka jalan. Tebasannya melingkar tapi besar. Lingkarannya besar. Terus yang kelima jurus jahiliyah. Salam. Ada pengajian tuh. Hah? Ada pengajian. Ini keluarga saya dari Temboro. Oh, Masya Allah. Terus? Kita lanjutkan yang dua ya. Nah, yang dua. Ini apa? Jurusnya Ali bin Abi Thalib. Ya, dinamai seperti itu. Walam ini benar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti itu atau tidak? Ya, kita praktekkan saja. Ada namanya lafun hamaili, melipat seperti mengalungkan pedang. Nah, di sini kan pas saya baca pertama mengalungkan pedang itu bagaimana? Kan yang kita tahu pedang itu kan disabuk gitu. Iya. Dan ternyata sunnahnya Islam mentakallada saifan fisabilillah qaladahullahu wisyahaini minal jannah. Siapa yang mengalungkan pedang di jalan Allah, dia akan dikalungkan dengan 2 jubah kemuliaan di surga itu. Dia memang dikalungkan. Kayak pakai tas lempang gitu. Jadi pedang di sini. Nah, kalau dikonversikan ke tombak, maka ya seperti mukawar tadi, hampir sama. Dikalungkan bukan diletakkan belakang bisa nggak? Bukan. Jadi pedang tetap di bawah ketiak. Oh, pedang tetap di bawah ketiak, terus? Nah, itu pedangnya yang di pedang. Jadi kan cuma gerakan kita mengalungkannya. Yang kayak ada tali ya tadi. Tali ini mana dia? Oke. Yes. Kan kayak ini ada pedangnya contoh ya. Nah, kan cuma seperti ini. Nah, cuma gini aja. Kan ya kalau ditombak mungkin ya cuma seperti ini. Nah, setelah itu kan ada yang disebut maktuf. Meletakkan tombak di atas pundak kanan. Nah, dan mengacungkannya ke musuh. Nah, jadi kan setelah ya contoh yang ini matanya. Salam warahmatullahi Alat ini memang. Nah, ini seperti ini, set. Kemudian seperti ini. Nah, ini apakah kira-kira seperti ini gerakan yang bagus atau tidak? Yang gimana? Jadi yang seperti ini, set. Nah, ya, bagus itu. Tangan di sini. Ini tetap kuat juga ya? Tetap kuat. Oh ya. Gimana tadi? Gini. Ya. Langsung diletakkan di pundak. Pas di sini sampai sini. Oh, ini ada kelebihan juga ini. Ini kalau untuk ini begini nih tuh untuk nangis bisa juga. Iya. Gini berarti. Iya. Di tangan kanan sudah di pundak kiri. Tangan kanan udah mundur. Tangan kanan berarti tangan kanan agak mundur. Gini. Ya, di situ dan ini diletakkan di atas pundak. Oh, gini. Ya. Gini berarti ya? Iya. Waduh. Ya kayak megang seruling gitu sini. Oh. Oke. Tadi dia jadi seperti itu dari gini. Ya. Hamaili maktuf. Namanya apa nih? Ini hamaili yang mutarnya. Ini maktuf, letakkan di atas pundak. Ini dari katif pundak. Istilahnya. Begini ya? Ya. Konsepnya. Ini berarti kuda-kudanya. Nanti ini di atas kuda. Begini berarti. Kalau di atas kuda. Kan bisa di atas kuda seperti ini bisa. Iya. Jeruk. Dan memang ada yang di tasrih, ada namanya tebasan maktuf. Kemudian ya memang dibantu ini. Ada yang mirfak yang di sini, ada yang maktuf. Yang pakai bantuan pundak. Ya,
Itu dulu mungkin kira-kira. Begini ya berarti nyerangnya. Setelah maktuf ada nahdoh. Nahdoh kan berarti tombak tegak untuk tangkisan. Oh mungkin gini nih. Iya, yang itu tadi. Wah ini jadi keren kalau kayak gini. Ya kan? Oh iya, bisa. Wah kan. Nah, nanti kan gini. Kan gini ya kan? Coba pakai kuda-kuda. Begini. Tek. Nah kan jadi keren nih. Iya, Jadi keren. Nah, oke. nanti kan tinggal ditusukkan. Tek. Habis itu nanti kan begini. Nah. Habis itu gini ya. Setelah itu nahdoh, terus kukor basoh kayak tadi. Nah, sebenarnya yang iskal apa yang saya masalahkan di sini, kan kor basoh kayak otomatis di sini nanti. Nah, apakah ada perpindahan setelah ini ke nahdoh terus ke sini? Kira-kira anu deh. Coba kalau ini maktuf di sini, contoh. Terus nahdoh, terus baru begini. Bisa juga. Itu melemahkan atau tidak? Enggak. Kan gini lah. Ya. Gini. Tanpa tusukan itu. Oh, tanpa tusukan. Belum ada tusukan. Gini. Gini. Iya. Enggak apa-apa, bisa itu. Oke. Bisa. Soalnya lawannya agak jauh kalau model seperti ini. Jadi intinya gini, kalau lawanmu agak jauh, antum perpindahan gini nggak apa-apa. Tapi ketika nangkis, antum kok modelnya begini, oh memang kena tusukan dulu kayak yang kita praktikan tadi. Ya. Tapi kalau lawanmu masih jauh, antum model pindah-pindah gini nggak masalah. Kemudian jalanmu biasa aja pun juga nggak masalah. Tapi ketika antum sudah mulai melawan, pakai kuda-kuda. Nah, gitu. Nusuk, balik. Jadi pas waktu balik itu persiapan untuk lawan serangan kita kan kita bisa begini, bisa pakai yang antum praktekkan tadi. Ya. Ini sebenarnya untuk nangkis. Begini-begini untuk nangkis. Oke. Antum muter, ini bisa untuk nangkis juga. Konsepnya gitu. Kita sholat dulu ya. Sholat asar dulu.